Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai presentasi review jurnal internasional saya sebagai sebuah tugas besar 3 pada mata kuliah Total Productive Maintenance dengan judul jurnal yang saya review yakni Total Productive Maintenance for the Sewing Process in Footwear tahun terbit yakni 2018. Dosen pengampu yakni Bapak Didi Junaidi STMT. Kemudian ini disusun oleh saya sendiri, Abdul Hashim Bagi, dengan NIM 416183100084, Program Studi Teknik Industri Universitas Mercubuana Jakarta. Jurnal internasional ini adalah publikasi dari John Reyes, Kevin Alvarez, Amanda Martinez, Juan Guaman. Kemudian kita lanjut kepada informasi jurnal. Judulnya yakni Total Productive Maintenance for the Sewing Process in Footwear. John Reyes, Kevin Alvarez, and Amanda Martinez berasal dari Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Kemudian Juan Guaman berasal dari Universidad Técnica del Norte, Ecuador. Tahun terbit jurnal ini yakni tahun 2018. Nama jurnal yang menerbitkannya yakni Journal of Industrial Engineering and Management. Sumber jurnal yakni Omnia Science. Setelah itu status jurnalnya yakni dengan kuartil 2 atau Q2. Link jurnal terlampir pada www.gm.org. Kemudian kita langsung masuk ke latar belakang penelitian. Produksi sepatu adalah salah satu industri terpenting di kota Ambato di Ekuador. Dengan demikian, karena meningkatnya tuntutan pasar saat ini dan percepatan perubahan ekonomi, penting untuk mencari strategi tidak hanya pada tingkat komersial, tetapi juga tingkat produktif yang secara langsung mempengaruhi optimalisasi sumber daya. Di Ekuador, strategi lean manufacturing telah sedikit dipelajari dan umum ditemukan di lini produksi. Aplikasi terbatas Total Productive Maintenance atau TPM mempengaruhi kemajuan organisasi dengan tidak meningkatkan proses produksi dan meningkatkan biaya mereka karena tidak mengoptimalkan waktu produksi mereka. Dan dengan tingkat tinggi suprakitan dan produk jadi yang cacat. TPM atau TPM mengusulkan metodologi implementasi preskriptif di mana langkah-langkah yang harus diikuti oleh perusahaan melaksanakan proses dan memperoleh manfaat yang diharapkan secara rinci menurut Villegas dan Vélez tahun 2014. Kemudian kita lanjut kepada rumusan masalah. Oke, kita langsung masuk ke rumusan masalah, yakni bagaimana model penerapan TPM yang mengarahkan secara terstruktur kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai pengurangan waktu tidak produktif dalam mesin dan dengan demikian meningkatkan standar produksi pada industri alas kaki. Kita lanjut ke tujuan penelitian dari jurnal tersebut, yakni tujuan penelitian dari jurnal tersebut dilakukan oleh penulis adalah untuk mengusulkan model implementasi Total Productive Maintenance atau TPM berdasarkan analisis kekritisan mesin dalam proses menjahit pada industri alas kaki di Ekuador dan identifikasi waktu tidak produktif yang disebabkan oleh kegagalan tenaga kerja yang ada. Baik, kita lanjut ke tinjauan pustaka. Total Productive Maintenance (TPM) merupakan pendekatan inovatif yang melibatkan seluruh pekerja untuk mengoptimalkan efektivitas peralatan dan perlengkapan dalam proses produksi. Dalam penerapan TPM digunakan metode Overall Equipment Effectiveness atau OEE untuk mengukur performa dan efektivitas mesin. Metode ini memiliki 3 elemen, yaitu availability, performance, dan quality. Fitri et al. Tahun 2020. Kemudian kita lanjut. Overall Equipment Effectiveness adalah metode pengukuran kinerja dan efektivitas mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Dalam metode OEE ini ada 3 elemen yang diukur, yaitu availability, performance rate, dan quality rate menurut Fitri et al. Tahun 2020.
Kemudian kita lanjutkan kepada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang menyajikan pendekatan kuantitatif terhadap data-data yang diperoleh dan menjadikannya sebagai studi kasus. Subjek penelitian pada jurnal ini berupa data penggunaan mesin manual dan juga mesin otomatis dalam proses penjahitan alas kaki pada industri alas kaki di Ekuador dalam rentang waktu selama 8 bulan. Kemudian kita dapat melihat pada pengumpulan data, kita dapatkan criticity-nya, ada yang uncritical dan critical. Manual machine 1 dan automatic machine 1, di mana aspeknya terlampir, kemudian risk-nya dalam satuan medium, low, and high. Kita dapat lihat di risk description-nya, minor damage to staff health dengan risk medium, normal emission within the permitted limits dengan risk-nya low, dan variation in quality and production specification dengan risk quality-nya medium. Kita dapat lihat pada tabel tersebut, manual machine 1 itu uncritical dan automatic machine 1 yang digunakan yakni termasuk ke dalam kategori critical. Kita lanjutkan kepada pembahasannya. Dari data tabel analisis kekritisan mesin yang dilakukan melalui evaluasi terhadap 7 aspek dan tingkat resikonya. Aspek yang dievaluasi adalah ada keselamatan industri atau IS, Industrial Safety, kemudian lingkungan, environment, kualitas dan produktivitas, quality, waktu operasi, operation time, production atau produksi, waktu antara kegagalan, TMTF, waktu untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan, TMTR. Untuk setiap aspek, tingkat resiko yang ditimbulkan mesin harus diidentifikasi. Tingkat resiko yang ditimbulkan itu dibedakan menjadi 3 kategori, yakni tinggi high, medium atau sedang, dan rendah low. Tabel di atas menunjukkan contoh analisis antara menjahit manual dengan menjahit menggunakan mesin otomatis. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan dan hasil penelitian. Kita dapat lihat pada fase preparatory, introduction, implementation, dan consolidation, di mana kita lihat terdapat stage-nya dan action-action yang dilakukannya. Kita bacakan contoh yang pertama, yakni training campaign to introduce TPM in the organization. Yang kedua yakni create an appropriate environment to promote the TPM. Action yakni disclose TPM in all areas of the company. Kemudian yang ketiga yakni announce management's decision to implement TPM, dengan actionnya yakni disclose through internal newspapers. Kemudian yang keempat yakni establish policies and goals, dengan actionnya yang berupa establish the scope and responsibilities of TPM operators. Kemudian control and handling of pallets. Kemudian edition responsibility, kemudian definition of speeds and standards according to model. Kemudian measures die cutting delivery service. Kemudian poin yang kelima yakni develop the implementation plan, dengan action yakni structure and define the people for the implementation committee. Nah, kita bisa lihat nih stage-stage-nya, ada kick off, improve the effectiveness of each machine, prepare and implement autonomous maintenance, establish maintenance program, train operators to improve maintenance skill, improve performance level, and etc. dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan kepada diskusi dan hasil penelitian. Tabel di atas menunjukkan kegiatan yang dikembangkan untuk penerapan TPM pada setiap tahapan selama penelitian. Dilakukan pengelompokan dengan 4 fase, yakni persiapan yang berfokus pada perencanaan, pengenalan untuk peluncuran alat, implementasi di mana perbaikan dilakukan, dan konsolidasi untuk analisis hasil dan perbaikan terus-menerus. Nah, jadi analisis terperinci dari kegagalan pada mesin kritis secara positif mempengaruhi penerapan TPM di 4 fase yang diusulkan oleh model proyek tadi: persiapan, pengenalan, implementasi, dan konsolidasi. Struktur model memungkinkan pelaksanaan kegiatan sehingga akar penyebab terdeteksi sebagai waktu yang tidak produktif karena kesalahan manusia menjadi peluang untuk perbaikan dengan hasil yang tinggi di akhir implementasi, yang menjadikan model alat yang ampuh untuk manajemen pemeliharaan.
menetapkan program pelatihan untuk mengubah staf menjadi pekerja TPM dengan slogan mesin saya, tanggung jawab saya terima dengan baik, dan saya gunakan dengan baik, meningkatkan standar produksi rata-rata sampai 5%. Oke, kita lanjutkan pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil analisis kegagalan pada mesin kritis secara positif mempengaruhi penerapan TPM di 4 fase yang diusulkan oleh model proyek: persiapan, pengenalan, implementasi, dan konsolidasi. Struktur model yang ada memungkinkan pelaksanaan kegiatan sehingga akar penyebab terdeteksi sebagai waktu yang tidak produktif karena kesalahan manusia menjadi peluang untuk perbaikan dengan hasil yang tinggi di akhir implementasi yang menjadikan model alat yang ampuh untuk manajemen pemeliharaan. Kemudian saran, penjelasan tinjauan pustaka kurang spesifik sehingga diharapkan dapat dilengkapi dengan tinjauan pustaka yang lebih lengkap. Kekurangan selanjutnya adalah penulis tidak memasukkan semua penyebab masalah atau akar masalah pada bagian analisis antara mesin jahit otomatis dan mesin jahit manual, sehingga diharapkan nantinya dapat dipaparkan juga akar masalahnya dengan lengkap. Kemudian kita lanjutkan kepada penutup, yakni modul yang sesuai dengan materi jurnal yang saya review adalah modul aplikasi penerapan model TPM, yaitu pada modul 8 Plan Maintenance dan modul-modul aplikasi penerapan TPM lainnya. Penerapan TPM di 4 fase yang diusulkan oleh model proyek, yakni persiapan, pengenalan, implementasi, dan konsolidasi, dengan menetapkan penerapan program pelatihan untuk melakukan atau mengubah staf menjadi pekerja TPM dengan slogan mesin saya, tanggung jawab saya terima dengan baik, saya gunakan dengan baik. Hal inilah yang akan meningkatkan standar produksi sampai dengan rata-rata hingga 5%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.